Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang konservasi tanah dan air. Berbicara tentang konservasi tanah dan air, kita tidak akan terlepas dari topik erosi tanah. Apa itu erosi tanah? Erosi tanah adalah pengikisan permukaan tanah atau lapisan permukaan tanah, baik itu disebabkan oleh faktor alam maupun dipercepat oleh perbuatan manusia. Kita tahu tanah tempat kita berdiri terdapat beberapa lapisan. Salah satunya adalah topsoil, di mana zona perakaran berada dan unsur hara serta bahan organik ada di sana. Jika lapisan ini tererosi, akan rentan terjadi degradasi lahan. Terjadinya erosi diawali dari proses terkelupasnya partikel tanah oleh butiran air hujan, kemudian akan mengalami transportasi atau berpindah tempat. Butiran air hujan tersebut mengalir ke suatu tempat menjadi sedimentasi. Jadi ini sebuah ilustrasi ketika air hujan mengenai permukaan tanah, dia akan membawa partikel-partikel tanah lalu mengendap di satu tempat. Erosi pada intinya adalah sebuah fungsi dari iklim, dalam hal ini adalah curah hujan, kemudian topografi, yakni kelerengan, termasuk panjang lereng dan kemiringan lereng, kemudian vegetasi. Vegetasi ini adalah bagaimana penggunaan lahan yang ada di atas permukaan tanah. Lalu tanah di sini adalah sifat-sifat tanah yang secara alami mempercepat terjadinya erosi, seperti tekstur tanah diantaranya, kemudian kemantapan agregat. Dan yang terakhir adalah manusia. Manusia ini adalah faktor yang mempercepat terjadinya erosi. Kita tahu perdugaan erosi yang digunakan di seluruh dunia, salah satunya adalah Universal Soil Loss Equation, jadi persamaan RKLSCP, yakni erosivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, faktor pengelolaan oleh manusia, dan penggunaan lahan. Ya, ini C adalah vegetasi atau crop ya. Jadi jenis penggunaan lahan apa yang ada di atasnya dan faktor pengelolaan, apakah petani sudah menerapkan teknik bertani yang memenuhi kaidah konservasi atau belum. Hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana tentang faktor mempengaruhi besar kecilnya erosi tanah. Seperti kita ketahui bersama, erosi tanah dipengaruhi oleh 1. Erosivitas hujan, 2. Erodibilitas tanah, 3. Faktor kelerengan berupa panjang dan kemiringan lereng, dan faktor pengelolaan lahan. Untuk memprediksi erosivitas hujan, apakah itu mempengaruhi erosi tanah, kita cukup membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah botol air mineral yang sudah diisi tanah. Jenis tanah yang diisikan ke dalam botol mineral adalah sama. Tanah yang kami gunakan pada kesempatan kali ini berasal dari Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Alat lainnya yang dibutuhkan adalah bantalan, kayu bantalan, kemudian botol penampung, dan gelas ukur yang sudah diisi air. Satu diisi 800 ml, satu lainnya diisi 400 ml. Kita akan menuangkan air dalam dua volume yang berbeda ke dalam botol yang sudah diisi tanah secara merata. Air di dalam gelas ukur adalah ibarat curah hujan pada suatu wilayah tertentu. Kita akan melihat perbedaan berdasarkan jumlah atau tak penampakan di dalam botol penampung. Di sini tampak bahwa besarnya curah hujan berpengaruh terhadap besarnya limpasan permukaan atau erosi yang terjadi. Hal ini terlihat dari banyaknya air yang tertampung di dalam botol penampung.
Untuk melihat pengaruh erodibilitas tanah, kita membutuhkan dua jenis tanah yang berbeda dari teksturnya. Satu tanah dominasi pasir dan satu tanah dominasi debu. Kita akan menuangkan air ke dalam permukaan botol yang sudah terisi tanah dengan volume yang sama. Kita tuangkan perlahan-lahan merata di permukaan botol yang sudah terisi tanah. Lalu kita akan mengamati bagaimana penampakan di dalam botol penampung. Tekstur tanah yang berbeda akan mempengaruhi kemampuan tanah tersebut dalam meloloskan air hujan. Tanah dengan dominasi tekstur debu akan lebih mudah mengalami erosi dibandingkan tekstur tanah yang lainnya. Pada percobaan ini, kita memang tidak bisa melihat secara jelas bagaimana penampakan dari sedimen yang tertampung di dalam botol penampung. Namun ini bisa menjadi bahan pembahasan ketika kita nantinya menyaring hasil sedimen ini. Teman-teman amati bagaimana penampungan di dalam botol penampung. Menarik bukan? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu dalam percobaan erosi tanah pada bagian kedua.